Pada suatu malam di kota Bangkok, Thailand, seorang penjahat yang bernama Max sedang bersembunyi karena dikejar-kejar oleh para polisi. Max pun panik karena jalan buntu. Tiba-tiba seorang laki-laki misterius mendekatinya dan menawarkan bantuan. Orang itu berkata kalau dia bisa membantu Max, namun sebagai bayarannya Max harus bersedia menjadi bawahannya. Max yang tidak mempunyai pilihan lain pun akhirnya menerima tawaran orang itu. Tiba-tiba orang misterius itu membuat tubuh Max menyala seperti terbakar. Beberapa saat kemudian polisi yang mengejar Max datang. Mereka terkejut karena menemukan lubang berdarah di sebuah tembok ruko. Sedangkan di dalam kuil yang ada di pegunungan, seorang biksu yang bernama Chen tiba-tiba mendapat penglihatan masa depan tentang kekacauan yang akan terjadi di kota Bangkok. Chen pun sadar kalau kekacauan itu disebabkan oleh ayahnya sendiri. Sebelum pergi, Chen berpamitan kepada gurunya Master Pra. Master pun menyuruh Chen untuk berhati-hati karena ayah Chen sudah bukan manusia lagi. Ayah Chen adalah necromancer, yaitu orang yang bisa memanggil orang mati dan memanipulasi energi kematian. Chen pun kemudian bergegas pergi. Di sebuah bandara, seorang polisi Amerika yang bernama Jack bersama istrinya yang bernama Prang beserta anak mereka yang bernama Lau baru saja tiba di Thailand untuk mengunjungi ibu Prang sembari berlibur. Namun bukannya fokus menikmati waktu liburan, Jack malah sibuk menerima telepon untuk membahas pekerjaannya. Setelah meletakkan barang-barang di hotel, Jack dan keluarganya pergi ke pasar terapung untuk membeli oleh-oleh. Prang pun kesal karena suaminya itu masih sibuk dengan ponselnya, padahal saat ini mereka sedang berlibur. Prang dan Jack kemudian baru sadar kalau anak mereka tidak ada. Jack dan Prang yang panik mencari Lau ke segala penjuru pasar. Jack yang akhirnya berhasil menemukan Lau di sebuah jembatan. Lau terlihat sedang mengobrol dengan seorang biksu yang ternyata itu adalah Chen. Chen kemudian memanggil Jack. Jack pun bingung bagaimana Chen bisa tahu namanya, padahal mereka berdua baru saja bertemu. Jack pun mengajak keluarganya itu untuk segera pergi dari sana. Chen kemudian berkata kalau pertemuan mereka ini bukanlah sebuah kebetulan, karena semua sudah ditakdirkan. Chen memberitahu kalau Jack adalah sang penjaga gerbang. Sebentar lagi Jack akan menghadapi tantangan yang besar dan akan kehilangan semuanya. Jack yang tidak percaya tahayul pun menganggap semua omongan Chen itu hanyalah omong kosong. Dia kemudian pergi meninggalkan Chen begitu saja. Jack dan anaknya Lau kemudian makan es krim menunggu Prang yang sedang membeli kado. Di sini Lau berkata kalau dia ingin ikut kursus karate. Nanti setelah liburan selesai, saat latihan karate nanti Lau ingin ayahnya selalu datang untuk melihatnya. Jack pun berjanji akan selalu datang ke latihan anaknya itu. Lau kemudian mengajak ayahnya melakukan janji kelingking. Ini artinya Jack tidak boleh mengingkari janjinya itu. Prang kemudian datang melihat baju Lau yang kotor terkena es krim. Prang pun mengajak Lau untuk membersihkannya di dalam kamar mandi. Di dalam mall yang ada di dekat sana, Max tiba-tiba datang dan langsung menembaki pengunjung mall. Semua orang pun panik. Jack yang mendengar suara tembakan langsung pergi menuju toilet mencari istri dan anaknya. Jack lalu menyuruh Prang dan Lau kembali ke kamar hotel terlebih dahulu. Nanti Jack akan menyusul karena dia akan menolong mengevakuasi pengunjung mall. Prang berusaha mengajak Jack untuk ikut pergi bersama mereka, namun Jack tetap bersikeras ingin menolong orang-orang yang kesulitan terlebih dahulu. Jack pun kemudian pergi. Prang yang panik lalu mengajak Lau bersembunyi dalam toilet. Di luar, pihak kepolisian akhirnya datang ke lokasi. Seorang polisi yang bernama Arak kemudian masuk ke dalam mall itu. Di dalam, diam-diam Jack mengawasi Max dari belakang. Situasi terlihat sepi karena orang-orang yang ketakutan berusaha bersembunyi. Dari belakang, Jack meraih sebuah pistol yang ada di dekatnya. Jack pun berteriak menyuruh Max menjatuhkan senjatanya, namun Max malah menembaki Jack. Jack pun bersembunyi di balik tembok. Jack lalu melihat seorang wanita yang panik. Jack menyuruh wanita itu untuk tetap tenang agar Max tidak melihatnya, namun terlambat. Max keburu menembak wanita itu hingga tewas. Max lalu menyuruh Jack untuk keluar. Melihat Max yang lengah, Jack langsung menembak Max secara aneh. Max malah berterima kasih kepada Jack yang telah menembaknya. Dengan begitu, kini ritualnya sudah selesai. Jack pun bingung karena dia tidak tahu apa yang Max katakan. Tiba-tiba tubuh Max menyala dan kemudian meledak, menimbulkan ledakan yang hebat. Ledakan itu menyebarkan asap hitam ke segala penjuru kota. Beberapa saat kemudian, setelah keadaan kembali tenang, Prang dan Lau kemudian keluar dari dalam toilet itu.
Prang membawa Lo keluar mall untuk meminta bantuan polisi. Namun sesampainya di luar, Prang malah melihat semua orang seperti kesurupan saling membunuh satu sama lain. Prang pun membawa Lo kembali masuk ke dalam mall. Di dalam, Prang dihadang oleh orang-orang kesurupan yang mengamuk. Prang pun berusaha menghindar dan mengajak Lo untuk pergi menuju tempat yang aman. Di tempat lain, Jack kembali sadar setelah ledakan hebat tadi. Di sampingnya ada Arad yang juga baru saja siuman. Jack dan Arad pun bingung kenapa mereka berdua masih hidup, padahal barusan mereka berdua terkena ledakan hebat. Di samping itu, mereka berdua juga tidak melihat mayat-mayat yang tadi berserakan. Sementara itu, Prang dan Lo kabur keluar dari dalam mall. Mereka berdua terus berusaha menghindari orang-orang kesurupan yang mengamuk. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam minimarket. Prang melihat kasir minimarket yang sudah tewas. Lo kemudian menangis karena khawatir dengan nasib ayahnya. Prang pun menyuruh Lo tidak usah khawatir, Jack pasti akan baik-baik saja. Di tempat lain, Jack dan Arad mendengar suara teriakan. Mereka berdua pun langsung menuju sumber suara. Mereka lalu melihat seorang wanita. Ternyata wanita itu sudah berubah menjadi zombie. Wanita itu langsung menyabet Arad hingga tewas. Jack berusaha menembaki zombie wanita itu, namun sia-sia. Jack lalu menghajar zombie wanita itu hingga tumbang. Jack pun kemudian kabur. Ternyata zombie wanita itu masih bisa bangkit kembali. Zombie wanita itu lalu menaiki atap untuk mencari Jack. Zombie wanita itu lalu menyeret Jack dengan susah payah. Jack berusaha kabur. Di tempat lain, Prang berusaha menelpon ibunya namun tidak ada sinyal. Prang kemudian menyuruh Lo untuk tetap diam di tempat, sementara dia akan mencoba menelpon menggunakan telepon yang ada di meja kasir. Prang pun berhati-hati berjalan menuju meja kasir. Ternyata telepon yang ada di meja kasir itu juga tidak berfungsi. Tiba-tiba ada orang kesurupan yang masuk. Orang itu seperti mencium bau orang lain. Dia mencari di setiap sudut ruangan. Di saat orang itu akan menyerang Lo, dari belakang Prang menghajar orang itu hingga tumbang. Sementara itu zombie wanita masih terus-terusan menyerang Jack. Dengan susah payah, Jack akhirnya berhasil mengikat zombie wanita itu dengan tali. Jack pun langsung kabur dari sana. Di tempat lain, Prang dan Lo kabur ke dalam terminal bis sambil menghindari orang-orang yang kesurupan. Lo kemudian melihat ada orang normal yang memanggil mereka berdua masuk ke dalam sebuah bis. Prang dan Lo pun langsung masuk ke dalam bis itu. Di sini ada seorang nenek, pria budak korporat, dan seorang supir bis. Mereka bertiga masih normal, tidak kesurupan seperti yang ada di luar. Prang pun menyuruh supir bis untuk menjalankan bis ini. Namun supir bis ini berkata kalau kunci bisnya ada di dalam tas yang tergeletak di luar. Dari tadi tidak ada satu orang pun yang berani mengambilnya. Karena tidak ada pilihan lain lagi, Prang akhirnya keluar sambil membawa besi. Prang lalu mengambil tas yang berisi kunci. Di saat Prang akan kembali masuk, tiba-tiba dia ditarik oleh dua orang yang kesurupan. Si pria budak korporat kemudian menolong Prang. Dia menyuruh Prang untuk masuk ke dalam bis itu. Pria budak korporat itu pun akhirnya tewas. Supir langsung menjalankan bisnya. Mereka melesat menyusuri jalanan kota. Di saat bis hampir sampai di hotel, bis berhenti karena jalanan tertutupi oleh kendaraan yang berserakan. Prang dan Lo pun terpaksa harus turun dan melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Beberapa saat kemudian, Jack akhirnya sampai di terminal bis, namun situasi terlihat sunyi. Tiba-tiba muncul monster tengkorak raksasa yang mengejar Jack. Jack yang panik pun langsung kabur menghindar. Jack terus berlari menghindari kejaran monster tengkorak masuk ke dalam pemukiman. Namun Jack malah terjebak di ujung jalan buntu. Di saat monster tengkorak akan menyerangnya, tiba-tiba seseorang membuka pintu menolong Jack. Ternyata itu adalah Chen. Chen lalu membawa Jack masuk ke dalam kuil rahasia miliknya. Jack yang kebingungan lalu meminta penjelasan kepada Chen apakah saat ini dia sedang bermimpi. Chen pun menjelaskan kalau semua ini bukanlah mimpi. Saat ini Jack sedang berada di dimensi lain yang bernama Hydrance. Hydrance adalah dimensi yang berada di antara surga dan neraka, tempat bagi arwah-arwah yang tersesat. Jack berada dalam Hydrance ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jack pun semakin bingung karena dia merasa tidak berbuat apa-apa. Chen lalu menjelaskan kalau di dalam mall tadi Jack telah membantu Max menyelesaikan ritual darahnya, membuat gerbang neraka akhirnya terbuka. Saat ini setan-setan neraka bebas berkeliaran di dunia manusia. Setan-setan itu merasuki tubuh manusia yang sering berbuat dosa.
Chen berkata kalau Jack memang sudah ditakdirkan berada di dalam mall itu. Hal itu juga diketahui oleh sosok jahat yang bernama Wincien. Wincien lalu mengirim Max masuk ke dalam mall untuk membunuh orang-orang sebagai tumbal, dan tumbal yang terakhir untuk membuka gerbang pintu neraka adalah Max itu sendiri. Di saat Max tewas, maka gerbang neraka akan terbuka dan Jack tidak sengaja membantu membuka gerbang dengan membunuh Max. Chen lalu berkata kalau mereka masih mempunyai waktu untuk menutup gerbang neraka sebelum gerbang neraka terbuka sepenuhnya. Jika hal itu terjadi, maka gerbang neraka tidak akan bisa ditutup kembali. Karena Jack yang membuka gerbang neraka, maka Jack jugalah yang harus menutupnya. Chen pun menjelaskan kalau dahulu Jack lahir di atas kematian, yaitu ibu Jack tewas setelah melahirkan Jack di saat bulan purnama. Jack yang masih kebingungan tidak memperdulikan ucapan Chen. Dia hanya ingin bertemu kembali dengan keluarganya. Chen pun berjanji akan mengantarkan Jack kepada keluarganya jika Jack mau membantu Chen menutup gerbang neraka itu. Chen memberitahu kalau saat ini Prang dan Lo sedang menuju ke hotel, namun Jack tidak akan bisa bertemu dengan Prang dan Lo tanpa bantuannya. Chen mengajak Jack bergerak cepat sebelum gerbang neraka terbuka sepenuhnya, dan akhirnya Jack pun setuju untuk membantu Chen agar dia bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Di alam manusia dengan susah payah, Prang melawan orang-orang yang kesurupan hingga akhirnya Prang dan Lo berhasil masuk ke dalam kamar hotel. Mereka berdua pun terkejut melihat keadaan kota yang hancur lebur. Prang kemudian berusaha menghubungi ibunya menggunakan telepon hotel, namun telepon hotel rusak, tidak bisa digunakan. Prang pun mencoba menenangkan anaknya. Mereka berdua harus menunggu Jack datang ke sini. Sementara itu, di dalam alam Hydrance, Chen memberitahu kalau mereka harus menemukan Max karena Max akan membawa mereka kepada Wincien dalang dari semua ini. Jack pun bertanya siapa itu Wincien. Chen memberitahu kalau Wincien itu adalah ayah kandungnya. Dahulu sebelum Wincien menjadi nakromancer, Wincien adalah seorang biksu. Namun karena haus akan kekuatan, Wincien mencuri dua kitab terlarang, yaitu kitab keabadian dan kitab penyerap energi jiwa. Semakin lama mempelajari dua kitab terlarang itu, Wincien yang tidak kuat membuat tubuh fisiknya semakin rusak. Menyadari hal ini, Wincien yang putus asa berusaha mencari tubuh untuk dirasuki. Wincien pun berniat mengambil tubuh Chen, anaknya sendiri, namun ritual itu berhasil digagalkan oleh ibu Chen. Wincien pun akhirnya hancur jiwanya, diasingkan dari dunia manusia, membuat kehilangan kekuatan di alam manusia. Ritual yang gagal tadi membuat Chen mendapat sebagian pengetahuan yang ada di kitab keabadian dan kitab penyerap energi jiwa. Tiba-tiba mereka berdua mendengar suara perempuan meminta tolong dari atas gedung. Jack yang berniat menolongnya, namun Chen melarangnya dengan keras karena mereka harus segera menemukan Max. Jack yang tidak peduli tetap menaiki atap bangunan itu dan langsung menolong wanita itu dari serangan monster. Jack kemudian teringat kalau wanita itu adalah wanita yang ditembak Max hingga tewas. Kenapa wanita itu bisa hidup lagi? Tiba-tiba monster tengkorak raksasa datang. Monster itu menangkap wanita itu dan kemudian memakannya. Setelah situasi kembali aman, Jack meminta Chen menjelaskan kepadanya kenapa wanita yang tadi bisa hidup lagi. Chen pun memberitahu kalau yang dia temui tadi adalah roh wanita yang tewas di dalam mall itu, artinya wanita itu memang benar-benar sudah mati. Mendengar hal ini, Jack pun curiga apakah itu artinya dia sendiri juga sudah mati. Chen pun mengiyakan hal ini. Chen memberitahu kalau Jack mati dalam ledakan. Jack pun kesal, dia tidak bisa terima kalau kini dia sudah meninggal. Jack lalu bertanya apakah Chen sendiri juga sudah meninggal. Chen berkata kalau dia masih hidup dan memiliki kemampuan menyeberang antar dimensi. Jack pun sedih, dia menganggap semuanya sudah berakhir karena kini dia sudah mati. Chen lalu berkata kalau yang berakhir hanyalah kehidupan Jack di dunia manusia, sedangkan di alam Hydran ini semuanya baru saja dimulai. Chen pun mengajak Jack untuk fokus untuk mencari Max. Mereka harus mencari portal ke dunia manusia karena ternyata Max tidak ada di dalam Hydrans ini. Untuk masuk ke dalam alam manusia, Jack harus merasuki tubuh manusia lain dan Chen akan membantu Jack melakukan hal itu. Di dalam hotel, Max yang menyamar menjadi Jack kemudian mengetuk pintu kamar hotel. Tanpa curiga, Prang pun membuka pintu karena mengira itu adalah suaminya. Sedangkan di alam Hydrans, Chen akhirnya berhasil menemukan portal ke alam manusia, namun tempat itu dipenuhi oleh monster-monster bersayap. Chen pun menyuruh Jack bergerak dengan hati-hati. Mereka berdua kemudian menaiki eskalator karena portal ada di atas, dan beberapa monster lalu mendekati mereka berdua. Di saat monster-monster itu akan menyerang, Chen berhasil masuk ke dalam portal menuju alam manusia. Jack kemudian terkejut saat dia melihat wajah di kaca karena Jack kini merasuki tubuh orang lain. Chen pun berkata kalau ini adalah
adalah satu-satunya cara agar Jack bisa berkomunikasi di alam manusia. Sedangkan di dalam hotel, Max yang menyamar menjadi Jack mengajak Prang dan Lau untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Lau pun agak curiga karena ayahnya ini tidak seperti biasanya. Di luar sebelum masuk ke dalam hotel, Chen memberikan pistol khusus dengan peluru yang terbuat dari logam khusus dan pisau yang terbuat dari 9 unsur logam yang bisa mengalahkan iblis. Karena Chen dilarang membunuh menggunakan pisau itu, itulah kenapa dia menyerahkan senjata-senjata itu kepada Jack. Jack lalu bertanya kenapa mereka berdua pergi ke hotel tempat istrinya dan anaknya berada, bukannya mereka harus mencari Max. Jack pun akhirnya paham kalau saat ini keluarganya sedang dalam bahaya. Jack pun langsung berlari masuk ke dalam hotel itu. Di dalam kamar tiba-tiba telepon berbunyi, padahal sebelumnya telepon itu rusak. Max yang saat ini menyamar menjadi Jack lalu mengangkat telepon itu dan menulis sesuatu di atas kertas. Beberapa saat kemudian, Jack dan Chen akhirnya sampai di dalam kamar keluarganya, namun tidak ada orang di sana. Jack pun tak paham kenapa Max mengincar keluarganya. Chen lalu menemukan catatan yang ditinggalkan oleh Max. Jack kemudian mendengar suara teriakan anaknya di lantai bawah. Jack dan Chen langsung bergegas pergi dari sana. Jack akhirnya bertemu kembali dengan istri dan anaknya. Namun karena Jack merasuki tubuh orang lain, Prang dan Lau pun tidak mengenalinya. Tiba-tiba Max menyerang dari belakang. Max menyuruh Jack untuk tidak mengganggunya. Jack yang marah menyuruh Max menjauhi keluarganya. Jack pun langsung menyerang Max. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Di saat Jack akan menembak, Max mendorongnya ke dalam kolam renang, membuat pistol Jack terjatuh. Mereka berdua pun kembali bertarung di dalam kolam renang. Jack kemudian mengeluarkan pisau keramat. Saat dia akan membunuh Max, Prang menyuruh mereka berdua berhenti sambil mengancungkan sebuah pistol. Jack yang mencoba memberi pengertian kalau dia adalah Jack yang asli, namun Prang masih tidak percaya. Jack pun menyodorkan jari kelingking seperti yang biasa dia dan putrinya lakukan. Lau pun yakin kalau itu adalah ayahnya yang asli, namun Prang yang panik malah menembak Jack yang asli. Jack pun terlempar masuk kembali ke dalam alam Hydrance. Di sini, monster bersayap langsung menyerang Jack. Beberapa saat kemudian, Jack kembali siuman. Dia diselamatkan oleh Chen. Chen berkata jika dia terlambat menyelamatkan Jack di alam Hydrance ini, Jack akan musnah selamanya. Chen pun menyuruh Jack bersiap-siap karena Chen sudah berhasil menemukan lokasi gerbang neraka berkat kertas yang ditinggalkan oleh Max. Kertas itu berisi tulisan dari bahasa kuno yang hanya bisa dipahami oleh Wichien dan anak buahnya. Chen yakin kalau Prang dan Lau juga dibawa ke sana. Singkat cerita, Chen membawa Jack ke sebuah rumah kosong yang merupakan markas pengikut Wichien. Namun saat ini mereka masih ada di dalam alam Hydrance, sedangkan gerbang neraka ada di alam manusia. Jadi mereka berdua harus mencari portal untuk masuk ke dalam alam manusia lagi. Kali ini Jack meminta Chen membantunya merasuki tubuh manusia yang lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam alam manusia, Max membawa Prang dan Lau ke hadapan Wichien. Ternyata Wichien membutuhkan darah Lau yang merupakan keturunan dari Jack, sang penjaga gerbang neraka, untuk menyelesaikan ritual agar dia bisa membuka pintu neraka dengan sempurna. Di luar, Chen dan Jack akhirnya berhasil menemukan portal menuju alam manusia. Di saat Wichien akan menusuk Lau, Jack yang merasuki tubuh orang lain kemudian datang ke sana. Wichien pun memerintahkan anak buahnya untuk mengirim Jack ke dalam alam Hydrance. Jack merasuki tubuh orang yang cukup kuat, membuatnya bisa mengalahkan beberapa anak buah Wichien. Max kemudian turun tangan menyerang Jack. Max mengeluarkan pistol pusaka untuk menembak Jack. Untung saja Jack berhasil menghindar. Sementara itu, Prang mengambil pistol pusaka dan langsung menembak Wichien yang ingin menusuk Lau. Prang kemudian melemparkan pistol pusaka kepada Jack. Jack pun langsung menembak Max, membuat Max masuk ke dalam alam Hydrance. Monster tengkorak raksasa lalu muncul menangkap Max dan kemudian memakannya. Di alam manusia, Wichien akhirnya berhadapan dengan Chen. Chen menghormati sumpahnya sehingga dia tidak mau bertarung melawan ayahnya itu. Jack kemudian menusuk Wichien dari belakang menggunakan pisau pusaka hingga tumbang. Wichien pun berkata satu-satunya cara untuk menutup gerbang neraka adalah Jack harus masuk ke dalamnya. Itu artinya Jack tidak akan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Wichien pun kemudian menghilang. Jack lalu bertanya kepada Chen apakah yang barusan dikatakan Wichien tadi itu benar. Chen pun meminta maaf karena dia tidak memberitahu hal ini sebelumnya. Chen berusaha mencari cara lain namun dia tidak menemukan cara lain lagi. Untuk menutup gerbang neraka, Jack memang harus memasukinya karena tidak ada cara lain lagi.
Jack pun akhirnya berpamitan kepada istri dan anaknya. Dia meminta maaf karena selama ini mengabaikan mereka berdua. Lo pun meminta Jack untuk kembali bagaimanapun caranya. Jack lalu berkata kalau dia berjanji akan mencari cara untuk kembali. Jack lalu meminta Chen menjaga keluarganya sampai dia kembali nanti. Chen pun menjawab kalau dia juga yakin Jack pasti akan bisa mencari cara untuk kembali. Jack kemudian berjalan masuk ke dalam gerbang neraka dan ternyata berhasil. Gerbang neraka itu kemudian menghilang. Singkat cerita, setelah situasi kembali aman, Prang mengajak Lo pergi menemui ibunya. Pada suatu malam, seorang wanita misterius mendatangi tempat yang sebelumnya digunakan untuk membuka gerbang neraka. Wanita itu lalu membuka gerbang neraka kembali dan film pun selesai.